Shalom, selamat malam. Persekutuan kaum pria yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk dalam ibadah persekutuan kaum pria pada hari ini. Saya jemput semua kita bangkit berdiri untuk masuk dalam panggilan beribadah. Puji dan syukur kita naikkan di hadapan Allah Bapa yang Maha Kuasa atas segala kebaikan, kemurahan yang dilimpahkannya kepada kita. Saat ini kita merasakan cinta kasih Tuhan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah persekutuan kaum pria pada hari ini. Allah memberkati, Allah memanggil kita dari berbagai latar belakang kehidupan untuk datang memuji dan menyembah Dia. Oleh sebab itu, marilah kita mengagungkan namanya dan mengangkat pujian Kidung Jemaat 452 bait 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga kita masuk dalam votum dan salam. Ya Allah, kami hendak bersyukur kepadamu. Kami hendak meninggikan Engkau. Kesetiaan-Mu membuat kami boleh melalui hari demi hari dalam kebersamaan yang indah di dalam Tuhan. Terimalah kerinduan kami kepadamu. Kiranya ibadah PKP ini boleh berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Sebelum kita masuk dalam doa dan pengakuan dosa, mari kita akan membaca bersama-sama Mazmur 105 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang keempat. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita masuk dalam doa dan pengakuan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita berdoa bersama kepada Tuhan, dan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku, Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Nyanyian Jemaat, Kidung Jemaat 29, bait 1 dan 2, di muka Tuhan Yesus. Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus. Pemberitaan anugerah pengampunan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Nyanyian Jemaat dari Kidung Jemaat 35 bait 1, tercurah darah Tuhanku. Di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus
dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Baik, kaum bapak sekalian yang sama dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita minta hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ucap syukur Bapa dan terima kasih kami panjatkan kepadamu atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga Engkau telah memimpin kami sampai pada saat ini. Pada saat ini Bapa, kami pada kaum pria Gereja Pauk Laharoi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang Tuhan telah curahkan kepada kami boleh memberikan kami hikmat pengertian, sehingga firman yang disampaikan boleh kami terima dengan baik dan bisa menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati pribadi kami, melayakkan kami, memberkati bibir kami, perkataan kami, kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan mau pakai untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Biarlah kami semua boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan makanan rohani dari firman-Mu ini untuk kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Bapak-bapak sekalian, firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan dan akan kita renungkan terambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Saya akan membacakan firman Tuhan yang berjudul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang pria mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit. Maaf, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan berbahagialah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya serta mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Amin. Iya, kaum pria yang sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saya mengangkat sebuah tema, yaitu iman dan perbuatan. Ada 3 poin penting yang coba akan saya angkat dari pembacaan kita pada hari ini, yaitu poin pertama, makna penting dari iman perwira Roma. Yang kedua, objek iman, dan yang ketiga adalah iman dan perbuatan. Poin yang pertama yaitu makna penting dari iman perwira Roma. Hal ini dicatat di dalam Matius, seperti pembacaan kita, Matius 8 ayat 5 sampai 13. Itu terjadi di sebuah tempat di Israel yang disebut Kapernaum, di bagian utara Danau Galilea. Kita diberitahukan tentang ada seorang perwira Roma. Perwira atau biasa disebut centurion adalah orang yang sangat penting di dalam angkatan perang Roma. Centurion yang berarti komandan 100 prajurit. Mereka adalah tulang punggung pasukan Roma. Dari perwira ini kita dapat banyak belajar tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang Kristen. Satu lagi alasan mengapa dia adalah pribadi yang unik, yaitu karena dia merupakan satu-satunya pria dalam Perjanjian Baru yang mendapatkan komentar atau pujian dari Yesus, yang Yesus sampai berkata bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi pertanyaannya adalah, ada apa dengan imannya sehingga Yesus sampai mengeluarkan ucapan seperti itu? Dia memiliki iman untuk percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan pelayannya. Nah, ada banyak orang yang telah disembuhkan. Jadi terdapat banyak orang yang mempunyai iman semacam itu. Tampaknya kepercayaan bahwa Yesus mampu menyembuhkan pelayannya bukanlah sesuatu yang luar biasa. Banyak orang yang membawa orang sakit kepada Yesus. Tentu saja mereka juga percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan si sakit. Jadi, apa istimewa dari iman perwira ini? Nah, perwira itu berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ya, memang ada ungkapan iman yang sangat nyata di sini. Akan tetapi bukan dia saja yang percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan dengan kata-kata. Lalu mengapa sampai Yesus berkata bahwa imannya tidak pernah ditemukan sekalipun di antara orang Israel? Nah, orang Israel diajarkan tentang firman Allah sejak masa kanak-kanak. Dan itu sudah berlaku dari generasi ke generasi. Menemukan iman yang demikian tentunya akan kita jumpai di tengah bangsa Israel. Dan kecil kemungkinan untuk menemukannya di tengah bangsa asing yang tidak pernah diajarkan tentang Allah. Akan tetapi, Yesus mendapati di dalam diri orang asing yang satu ini, yaitu dalam diri seorang perwira ini, jenis iman yang tidak pernah ia temui di tengah kalangan orang Israel. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui iman semacam apa yang dimiliki oleh perwira ini. Ini akan membantu kita untuk melihat apakah kita juga memiliki iman semacam ini. Yang kedua, yaitu objek iman. Seperti pada ayat ke-8 pembacaan kita, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah,
Apakah yang dimaksud tidak layak? Padahal sebenarnya dia adalah seorang perwira yang kedudukannya cukup tinggi. Apa sebabnya rumahnya tidak layak untuk didatangi oleh seorang Yahudi? Orang Yahudi macam apa yang membuatnya merasa tidak layak untuk dikunjungi? Setiap orang Yahudi adalah jajahan dari orang Roma. Dia adalah orang Roma dan orang Yahudi itu adalah bangsa jajahan. Jadi, sebenarnya hal apakah yang dilihat oleh perwira ini di dalam diri Yesus? Perwira tersebut telah melihat kuasa yang ada di dalam diri Yesus. Dia berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya." Perwira ini adalah orang yang terbiasa berurusan dengan kewenangan dan sangat terbiasa memberi perintah. Dia berkata, "Aku memberi perintah kepada bawahanku dan mereka taat kepadaku." Ungkapan cukup memberi perintah dan segala sesuatu, bahkan penyakit dan maut akan taat. Aku hanya memerintah pasukan, sedangkan engkau memerintah seluruh alam semesta. Engkau tinggal berkata dan perkataanmu akan terlaksana. Perwira tersebut melihat kemahakuasaan Yesus akan segala sesuatu yang mampu berbuat dan memerintah seluruh alam semesta. Sehingga dia merasa tidak layak dan tidak ada apa-apanya di hadapan Yesus. Namun, kita jangan salah mengerti. Bukan iman yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah objek iman. Dan yang menjadi objek iman yaitu Yesus Kristus. Iman hanyalah sarana, penghubung atau jembatan memperoleh anugerah keselamatan dari Kristus. Yesus Kristus harus menjadi objek iman kita sendiri. Barulah iman tersebut akan membawa kita kepada keselamatan. Poin yang ketiga, iman dan perbuatan. Perwira Roma ini adalah seorang asing. Namun, hal yang luar biasa tentang dirinya adalah ia sangat peduli dengan hambanya. Budak bukanlah orang yang istimewa pada zaman itu. Zaman sekarang, jika kita punya uang muka, kita bisa membeli budak seperti membeli mobil. Tentu saja, jika kita memiliki mobil yang bagus, maka kita akan menyayanginya. Dan setelah kita memakainya selama beberapa tahun, bisa saja kita sangat menyukainya sehingga kita sangat peduli kepadanya. Akan tetapi tetap saja kita tidak akan sampai khawatir seperti perwira Roma ini. Menurut keterangan dari peraturan-peraturan hukum Romawi, seorang budak dipandang sama dengan barang kepunyaan. Jika mereka bagus, budak boleh dipelihara. Jika tidak bagus, budak boleh dibuang. Sangat jarang ada orang yang sangat peduli kepada budak. Orang memelihara budak seperti memelihara barang saja, bukan sebagai manusia. Budak diperlakukan sama dengan merawat benda-benda yang lainnya, seperti mobil misalnya, dan ada orang bahkan memukuli budaknya sampai mati. Perbudakan adalah sistem yang sangat buruk di mana manusia tidak diberlakukan sebagai manusia, melainkan sebagai barang. Akan tetapi, kembali kita melihat bahwa perwira ini sangat menyayangi budaknya.
Dari sini kita sudah melihat ada sesuatu di dalam kepribadiannya. Dia adalah orang yang sangat pengasih. Seorang yang merasa beriman dan berkata bahwa iman saja sudah cukup, sehingga tidak perlu lagi berbuat baik, tidak perlu lagi giat berjemaat, tidak perlu memiliki moralitas yang tinggi, tidak perlu menolong orang lain. Sebenarnya hal tersebut tidaklah tepat, karena pada hakikatnya iman harus disertai perbuatan. Seperti dalam Alkitab, dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, nanti kita sama bisa baca, yaitu bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat ini mengajarkan diperlukan perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan. Maksud ayat ini adalah iman yang sejati tidak mungkin terpisah dengan perbuatan. Artinya, iman yang benar pasti menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Sejatinya, seseorang yang telah bertobat pasti menunjukkan tanda-tanda pertobatan. Orang yang benar-benar sudah berada di dalam Kristus, yaitu yang sudah bertobat dan percaya, ia bagaikan benih yang sudah memiliki hidup, yang bertumbuh dan berbuah. Itu sebabnya orang Kristen yang sejati pasti mempunyai kelakuan yang baik. Tetapi orang yang memiliki kelakuan yang baik belum tentu seorang Kristen sejati. Orang Kristen sejati terjadi karena ia diselamatkan, sehingga ia bisa menghasilkan etika yang baik. Nah, saya sampaikan sebuah ilustrasi bahwa di suatu padang gurun, seorang pengembara sedang bergumul untuk bertahan hidup karena kehabisan air minum. Karena kita sama-sama tahu di padang gurun bagaimana cuaca tersebut sangat panas, terik, dan dia sudah merasa dehidrasi. Namun akhirnya ia menemukan sumber mata air minum satu-satunya di daerah tersebut. Dan dia menemukan sepucuk surat yang tersimpan di dalam kaleng yang terikat pada pompa tua yang terpasang di sumber mata air tersebut. Isi suratnya sebagai berikut. Pompa ini berfungsi sebagaimana mestinya karena saya telah mengganti perangkat penghisap di dalamnya yang seharusnya bisa bertahan cukup lama. Namun, bagian penghisap itu pasti akan kering setelah beberapa saat dan perlu dipancing kembali dengan air. Nah, di bawah batu yang berwarna putih, jauh dari sinar matahari, saya telah mengubur sebotol air bersih. Di dalam botol itu tersedia cukup air untuk dapat dipakai memancing air dari sumur itu. Namun, airnya akan kurang apabila air tersebut Anda minum terlebih dahulu. Percayalah, sumur ini tidak akan pernah kering. Setelah Anda berhasil mengeluarkan air dari sumur, jangan lupa untuk mengisi penuh botol itu kembali dan kuburkan botol ini ke tempat semula untuk orang lain yang membutuhkannya. Tertanda, temanmu yang haus. Catatan, ingat, jangan minum isi botolnya. Pakailah untuk memancing pompanya, maka Anda akan mendapatkan air jauh lebih banyak dari yang Anda butuhkan. Nah, mungkin kita sama bisa membayangkan bagaimana pergumulan batin dari orang ini, antara segera menyelamatkan diri dengan meminum air yang dalam botol tersebut atau mempergunakannya terlebih dahulu untuk memancing pompa sehingga mendapatkan air yang lebih banyak seperti yang dijanjikan di surat itu. Namun sesungguhnya kepercayaan kepada surat tersebut untuk kemudian melakukan persis seperti yang dianjurkan surat tersebutlah yang akan membuat dia tetap dapat bertahan hidup. Bukankah dalam kehidupan rohani kita sering menghadapi pergumulan yang sama? Kita cenderung melakukan apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang lebih pasti, tapi sebenarnya sifatnya sementara karena secara kasat mata dan ada di depan kita, dibandingkan dengan kepercayaan kepada firman Tuhan yang sering kita anggap mengandung resiko untuk ditaati.
Alkitab bukan sekedar surat yang berisi janji-janji yang tidak teruji. Alkitab adalah kebenaran yang dapat memenuhi lebih dari semua yang Anda butuhkan. Namun, dibutuhkan iman untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Iman yang kita miliki hendaknya kita nyatakan dalam setiap perbuatan, sehingga keberadaan kita akan menyatakan kehadiran Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, namun sebelumnya saya akan membacakan amanat persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nyanyian jemaat, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita, dan kita sama-sama akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga, atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, atas anugerah Tuhan yang tak terbatas yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya itu boleh menguatkan, meneguhkan iman pengharapan kami, dan kasih kami kepada Tuhan, bahkan sesama kami. Malam hari ini Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, dipakai sebagai alat berguna bagi kerajaan-Mu, dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah persembahan dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik, kaum pria yang sama dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk program PKP. Untuk mungkin ada di antara bapak-bapak yang dalam kelemahan tubuh atau yang berulang tahun, kita akan mendukung semua itu. Oleh karena itu, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ucap syukur Bapa, kami panjatkan kepadamu atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga Tuhan boleh memimpin dan menyertai kami sampai pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat sehingga firman yang boleh disampaikan, firman yang boleh kami dengar, boleh kami simpan dalam hati kami dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau berdoa buat kepengurusan persekutuan kaum pria Gereja Pokimat Laharoi dalam program, dalam kegiatan sehari-hari. Tuhan mau memberkati pengurus yang telah terbentuk. Tuhan mau memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberikan semangat dalam menjalankan, dalam mengerjakan segala program yang telah dipersiapkan. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan, jika itu sesuai kehendak Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Dan kami yakin dan percaya bahwa biarlah melalui persekutuan kaum pria ini di gereja Tuhan ini, biarlah boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami mau berdoa buat bapak-bapak yang mungkin pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan mau datang sebagai dokter, Tuhan mau menjamah. Kami percaya dan yakin oleh bilur-bilur-Mu, biarlah kesehatan, pemulihan yang asalnya daripada Tuhan boleh dirasakan oleh para kaum pria yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Dan biarlah pemulihan dan kesehatan boleh berangsur-angsur dirasakan dan boleh kembali pulih sehingga boleh beraktivitas kembali. Bapa, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, kota kami Makassar, yang pada saat ini dilanda oleh virus COVID-19. Kami mau berdoa buat para medis, para dokter, para relawan yang dengan siap sedia yang memberikan seluruh tenaganya untuk membantu pasien-pasien yang terkena virus COVID ini. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, sehingga para medis, para relawan, para dokter boleh melaksanakan segala tugas yang Tuhan telah berikan kepada mereka dengan baik. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini dilanda banjir, dilanda tanah longsor, gempa bumi. Kami yakin dan percaya semuanya itu ada hal yang baik di balik semua itu. Dan biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan saudara-saudara kami kekuatan dalam menghadapi segala cobaan yang dihadapi. Karena kami yakin dan percaya jika kami menyerahkan diri akan Engkau, kami boleh memperoleh kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Kami mau berdoa buat kegiatan, aktivitas sehari-hari para kaum pria dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Kami mau menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami. Biarlah bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan.
Dalam nama anakmu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, baik kaum pria yang sama dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Oleh karena itu, kita terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Kiranya kasih karunia yang asalnya daripada Tuhan Yesus Kristus dan perantaraan Roh Kudus senantiasa memberkati kehidupan kami sekalian dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati.